Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Fitri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 dengan nomor NIM 2113041. Terima kasih kepada Ibu Suci Masyarakat Nasution SMT MKM yang telah memberikan saya tugas mengenai membahas masalah sistem pencernaan. Baiklah, saya akan membahas salah satu masalah sistem pencernaan, yaitu penyakit usus buntu. Baik, saya akan membahas mengenai apa itu penyakit usus buntu. Usus buntu merupakan gangguan pencernaan yang ditandai oleh peradangan, yaitu kantong kecil yang terhubung pada usus buntu. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut dengan appendicitis. Terdapat 3 penyakit usus buntu yang berbeda. Yang pertama akut, yang kedua kronis, ketiga sedang. Akut terjadi secara tiba-tiba. Sebagian besar kasus dianggap akut dan memerlukan operasi secepatnya. Jika tidak, usus buntu bisa pecah dan menyebabkan lubang, di mana terdapat racun yang dapat menyebar ke perut. Kondisi ini dapat mengancam jiwa. Yang kedua kronis. Kronis dapat muncul dan hilang beberapa kali dalam beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun. Usus buntu kronis biasanya terjadi ketika penyumbatan hanya terjadi di sebagian atau di sesuatu seperti tekanan pada kantong yang menghilangkan sebagian penyumbatan. Meskipun jenis ini tidak memerlukan perhatian medis seperti operasi secepatnya, kondisi penderita penyakit kronis dapat bisa semakin buruk, yang akhirnya melakukan operasi secepatnya. Yang ketiga, stang terjadi ketika sebagian besar usus buntu tersisa setelah dan kemudian meradang. Faktor risiko dan penyebab penyakit usus buntu. Faktor risikonya yaitu meskipun siapa saja bisa mengalami penyakit usus buntu, tetapi penyakit ini paling sering terjadi pada orang yang berusia 10-30 tahun. Penyebab penyakit usus buntu yaitu penyumbatan yang terjadi di lapisan usus buntu yang menyebabkan infeksi yang diduga menjadi penyebab penyakit usus buntu. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, yang akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang, bengkak, dan penuh nanah. Jika tidak segera diobati, usus buntu bisa pecah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan secara normal dibandingkan dengan ketika terjadi usus buntu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pencernaan secara normal terlebih dahulu. Prosesnya yang terjadi yaitu makanan masuk melalui mulut, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melalui faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Lalu setelah melalui faring, makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan peramasaman menuju ke lambung. Lalu selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, oleh enzim pepsin, dan enzim renin. Secara mekanik, makanan akan dikemas dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Lalu dari lambung, makanan akan didorong oleh usus halus, lalu di dalam usus halus seri-seri makanan tersebut diserap. Lalu selanjutnya dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Lalu yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, ketika terjadi usus buntu. Proses pencernaan ketika terjadi usus buntu hampir sama dengan pencernaan normal, tapi saat terjadi dimulai dari usus halus menuju usus buntu terjadi keluhan. Keluhan pas usus buntu dimulai dengan rasa nyeri atau tidak nyaman pada bagian perut atau di sekitar pusat yang bersifat hilang timbul. Dalam 12 sampai 24 jam, nyeri ini berpindah dan akhirnya menetap di area perut kanan bawah, yaitu tempat usus buntu berada. Rasa nyeri bisa memburuk jika penderita batuk, berjalan, atau adanya penekanan pada area ini. Terdapat gejala penyakit usus buntu. Yang pertama, nyeri perut mendadak yang dimulai dari sisi kanan perut bagian bawah. Yang kedua, nyeri perut yang bermula di sekitar pusat, lalu berpindah ke perut kanan bagian bawah. Yang ketiga,
ketiga, nyeri perut bagian bawah yang terasa semakin buruk saat batuk, berjalan, atau bergerak. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, konstipasi atau diare. Yang terakhir yaitu perut kembung. Untuk mencegah penyakit usus buntu terdapat beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, makan makanan yang berserat tinggi. Yang kedua, batasi asupan alkohol dan kafein. Yang ketiga, berbanyak minum air putih. Yang keempat, jangan menunda buang air besar. Yang kelima, jangan suka makan rumput. Yang keenam, kurangi makanan-makanan yang terkandung gizi. Yang ketujuh, jangan lupa mengkonsumsi vitamin A, C, dan D agar sistem pencernaan kita menjadi lancar dan terhindar dari penyakit usus buntu dan tidak terjadi pemberontakan. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Yang kesembilan, jangan mengkonsumsi obat tertentu jika tidak diperlukan. Yang kesepuluh, olahraga secara teratur. Yang kesebelas, memperhatikan gejala usus buntu. Yang terakhir, melakukan konsultasi atau cek kesehatan kepada dokter. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai masalah pencernaan, yaitu penyakit usus buntu. Apabila ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan